Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini jumlahnya berapa siswa ya? 24. 20. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini agar lancar, kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Doa dipersilahkan. Sudah selesai? Oke, kalian bisa dah duduk sekarang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian tahu nggak nama kakak yang di depan siapa? Oke, jadi izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nikita Arisanti. Kalian bisa panggil kakak Arisanti. Kakak berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha dari Prodi Bimbingan Konseling. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu layanan bimbingan klasikal? Oke, jadi bimbingan klasikal adalah sebuah layanan bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam suatu kelas secara bersama-sama dan terjadwal. Nah, layanan ini akan membantu kalian untuk memahami diri, mengembangkan potensi dan menangani permasalahan umum yang mungkin terjadi. Nah, biasanya kalau guru-guru biasanya kan ngasih mata pelajaran. Nah, di sini kita ngasihnya yang namanya itu bimbingan klasikal seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Untuk sepakatan waktu 20 menit bagaimana? Apakah bisa disepakati? Bisa. Nah, untuk materi yang akan kakak berikan hari ini itu mengenai inteligensi atau kecerdasan. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak apa itu inteligensi? Nggak tahu ya. Oke, nah jadi di sini kakak jelaskan. Jadi inteligensi atau kecerdasan itu kan kalian kenal sebagai yang misalnya tes IQ yang memang untuk mengukur kecerdasan. Tapi di sini juga inteligensi itu dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, jadi di sini tuh terdapat 3 buah indikator, yaitu yang pertama kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang dimana kakak akan uraikan satu persatu dari ketiga indikator tersebut. Nah, yang pertama itu ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, situasi baru, atau tuntunan yang tidak biasa. Nah, dalam inteligensi, orang yang cerdas akan mampu menyesuaikan cara berpikir atau bertindak ketika menghadapi tantangan yang baru, serta menyusun strategi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah, fleksibel dalam menghadapi perbedaan sosial, budaya, maupun kondisi fisik kalian. Nah, jadi di sini itu artinya kalian, kalau seseorang yang memiliki inteligensi yang baik, berarti dia bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitarnya dengan cepat, seperti itu. Nah, jadi yang indikator yang kedua itu ada kemampuan untuk belajar, yang dimana kemampuan untuk belajar ini adalah kemampuan individu dalam memahami serta menyerap informasi untuk atau keterampilan baru. Nah, proses ini mencakup mengingat, menghubungkan pengalaman sebelumnya ke pengalaman yang sekarang, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, semakin cepat seseorang belajar, maka semakin tinggi juga tingkat inteligensi atau kecerdasannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah kemampuan berpikir abstrak, yang dimana kemampuan berpikir abstrak ini adalah kemampuan memahami konsep yang tidak konkret atau bersifat simbolik. Nah, ini melibatkan penalaran logis, analisis, dan imajinasi. Nah, orang yang memiliki kemampuan ini dapat memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir jauh ke depan, seperti itu. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Di sini ada ciri-ciri orang yang memiliki inteligensi tinggi. Yang pertama yaitu mampu berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, cepat memahami dan mengelola informasi. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang keempat, memiliki daya ingat yang baik.
Yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan baru. Dan yang keenam, itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu selanjutnya, adapun jenis tes inteligensi yang lain seperti CPM atau Color Progressive Metric, yang dimana tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir dan penalaran nonverbal pada anak usia 5 hingga 11 tahun. Yang kedua yaitu adalah tes APM atau tes Advanced Progressive Metric. Nah, tes ini untuk mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Nah, biasanya diterapkan pada siswa SMA, SMP ataupun SMA. Dan yang terakhir itu ada SPM atau Standard Progressive Metric, yang mana SPM untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Nah, biasanya juga bisa diberikan tingkat SMA ataupun mahasiswa dan bisa juga orang umum. Nah, selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi inteligensi itu yang pertama ada tentunya faktor genetik, yang dimana faktor genetik dapat diturunkan dari keluarga, terutama dari orang tua. Yang kedua yaitu adalah faktor lingkungan. Nah, pola asuh, pendidikan serta pengalaman hidup sangat mempengaruhi perkembangan inteligensi kalian. Yang ketiga itu adalah faktor gizi dan kesehatan. Nah, ketika seseorang sudah terpenuhi gizi dan kesehatannya, jadi mereka juga akan memiliki inteligensi yang cukup baik. Nah, yang terakhir itu adalah faktor emosional dan sosial, yang dimana lingkungan sosial serta kondisi emosional yang stabil akan mendukung perkembangan inteligensi yang baik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan contoh orang dengan inteligensi yang rendah dengan inteligensi yang tinggi. Dimulai dari contoh orang dengan inteligensi yang tinggi, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ada 3 orang. Nah, yang pertama yaitu ada Profesor Dr. Iketut Darsane MPD Cons, yang dimana Profesor Darsane adalah seorang dosen yang memiliki inteligensi yang tinggi, yang dimana beliau adalah seorang yang menjalani pendidikan dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi dan mampu menjadi seorang guru besar di jurusan bimbingan dan konseling, yang dimana beliau mampu membuat inovasi-inovasi terbaru. Nah, yang kedua yaitu ada Najwa Shihab, yang dimana Najwa dikenal karena inteligensi emosionalnya yang tinggi yang memungkinkan untuk berempati dengan orang lain, yang dimana beliau sering menjadi pendengar yang baik dan mampu memberikan dukungan kepada teman-temannya saat mereka menghadapi masalah. Kepekaannya terhadap perasaan orang lain membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicari dalam sebuah kelompok. Dan yang terakhir, kalian tidak asing tentunya, yaitu dengan Prilly Latukonsina. Nah, Prilly memiliki bakat yang kreatif dan juga menonjol dan seringkali menghasilkan karya dan ide-ide inovatif, yang dimana dia suka mengeksplorasi berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti menggambar dan menulis. Nah, Prilly juga mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, yang seringkali menginspirasi teman-temannya untuk berpikir lebih kreatif. Nah, itu contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi yang bisa kalian contohi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan contoh orang dengan inteligensi yang rendah, yang dimana di sini juga ada tiga contoh. Itu yang pertama, siswa yang suka membolos. Nah, siswa yang suka membolos seringkali tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang jelas, yang dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam pembelajaran, yang dimana tindakan ini mencerminkan kurangnya motivasi dan tanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Nah, dari kalian ada nggak yang sering membolos? Yang cowok nih biasanya. Nah, itu merupakan contoh inteligensi yang rendah ya, jangan ditiru kalau seperti itu. Nah, yang kedua itu ada siswa yang mencontek, yang dimana siswa yang mencontek berusaha mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang tidak jujur. Nah, seperti menyalin pekerjaan teman, tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas akademik dan dapat merusak pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Yang dimana tujuan kalian belajar di sini kan pasti untuk diri kalian sendiri. Nah, itu kalau misalnya kalian mencontek ke orang lain, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab sama diri sendiri dan pendidikan kalian. Jadi itu juga termasuk ke dalam contoh inteligensi orang dengan inteligensi yang rendah. Dan yang terakhir ini pasti sering kalian temui, yaitu siswa yang terlibat dalam tawuran. Nah, yang dimana siswa yang terlibat dalam tawuran ini seringkali dipicu oleh konflik interpersonal dan emosi yang tidak terkelola. Yang dimana tindakan kekerasan ini dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi siswa lain dan mengganggu lingkungan belajar yang bersifat positif. Nah, misalnya
kalau di sini ada yang suka tawuran, kalian nyaman nggak belajarnya? Kalau teman kalian gitu selain kalian? Nggak, karena pasnya itu juga mengganggu kenyamanan kalian ataupun mengganggu dari akreditasi sekolah kalian. Nah, itu juga termasuk contoh orang dengan inteligensi yang rendah. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan sebuah video dari ketiga indikator yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, di sini di dalam video ini terdapat dua aspek itu yang indikator yang bersifat positif dan indikator yang bersifat negatif. Yang dimana dimulai dari indikator kemampuan beradaptasi yang positif. Sebentar. Hai, aku boleh ikut nggak ke sini? Boleh juga ada. Oke, makasih. Boleh kita kenalan dulu. Aku Cici. Pada saat apa ya? Tapi itu kamu lagi ngapain? Aku lagi buat tugas ospek yang ekstern. Kamu udah buat belum? Yang tentang keluar kerja pada itu. Iya. Udah, aku udah selesai. Kamu selesai ya? Aku nggak akan dia mana itu. Ada mana ini? Oh, bisa ini caranya. A tambah B tambah C. Ini tidak ada seperti kesimpulannya. Oke, makasih. Nah, itu termasuk kemampuan beradaptasi yang positif. Nah, selanjutnya kakak juga akan menayangkan video kemampuan beradaptasi yang negatif. Nah, yang itu ada dulu Kak ya? Ya, dulu aja. Ada apa ya? Aku lagi buat apa sih? Kamu nggak lihat? Aku lagi buat esai tugas ospek. Oh ya, itu mau dibantu nggak? Kayaknya enggak deh, aku bisa sendiri. Aku nggak mau sama aku. Enggak sih, cuma tadi sengaja ada orang gitu di sini. Jadi aku minta maaf ya. Ya. Nah, itu merupakan contoh beradaptasi yang bersifat negatif. Nah, di indikator kedua juga sama, yaitu terdapat aspek yang bersifat positif dan negatif. Yang dimana di sini ada kemampuan untuk belajar positif. Hai Ci, kamu lagi ngapain? Hai, aku lagi buat tugas. Oh, pas banget nih, tugasnya yang ini enggak? Yang ini? Iya, tapi aku bisa tolong ajarin. Boleh sini. Mana? Itu caranya, ini ditambah ini. Hasilnya dari sini. Paham nggak? Kayak gini ya, ini dulu ditambahin sama ini. Baru ditambah ini, baru hasilnya ini gitu ya. Coba ulang deh buat soal yang kedua. Oke, coba ya, coba. Ini enggak? Udah kelapa. Terima kasih ya Kak. Oke, itu termasuk kemampuan beradaptasi yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kemampuan untuk belajar yang negatif. Oh, sini kamu lagi ngapain? Aku lagi buat tugas yang dikasih aja nih. Oh, mau, tapi aku nggak ngerti nih sama yang ini. Yang sini, ini ditambah sama ini. Nanti baru keluar hasilnya ini. Apa ini sama dengan ini gitu hasilnya? Bukan, ini ditambah
Oke, itu termasuk contoh kemampuan belajar yang negatif. Yang selanjutnya ada kemampuan berpikir abstrak secara positif. Kamu kenapa sih gitu kayak gitu ya? Bisa jadi kakakku. Apa yang tadi aku kan dikasih tugas kan sama dosen kita untuk nanganin kasus anak SMP yang tadi itu tahu, kamu tahu kan? Tahu. Nah, aku tuh bingung untuk penanganannya. Aku ngasih dia CBT ya dari kamu gimana sih? Kamu apa sih? Oh gini deh, mendingan dari kedua tekniknya itu kan dari CBT ataupun RBT. Kenapa nggak kamu coba dulu pakai gini yang EEG-nya itu? Kamu tahu nggak yang EEG itu gimana ya? Yang jelasin sama dosen yang kemarin itu yang kayak itu sebuah alat kayak buat mendeteksi segimana siswa itu nggak bisa membaca itu biar kamu tahu nanti segimana parahnya. Setelah itu kamu bisa nilai pakai CBT atau RBT. Oh berarti itu apa lagi ya? Ya, oh berarti yang juga sih. Jadi aku mau dimainin pakai ini. Apa sih ya? Itu termasuk cara berpikir abstrak yang positif. Yang terakhir itu ada kemampuan berpikir abstrak yang bersifat negatif. Jadi kamu lagi ngapain sih kayak kebingungan gitu? Iya nih kalau sih kasus anak SMP yang nggak bisa baca tuh tahu proyek viral sekarang itu ya. Aku kan dikasih tugas nih untuk dampingi. Nanti aku bingung ngasih ke siapa. Itu antara mau pakai EEG yang di alat itu atau pakai CBT. Menurutmu apa sih yang terkesan? Tapi kenapa lu nggak coba pakai RBT aja? Kalau RBT itu kan emosional ya. Iya cuma kan tapi biasanya kelihatan nggak sih kayak orang yang tahu sama punya dia nggak bisa ngerti kayak kelihatan banget dia takut gitu jadi. Tapi Nah, itu termasuk contoh kemampuan berabstrak yang negatif. Nah, selanjutnya karena kalian sudah melihat videonya, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kuesioner dan agar kalian bisa menjawab. Silahkan bisa kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpul ke depan ya. Nah, oke, karena waktunya juga sudah habis dan juga kalian sudah menjawab kuesionernya dan terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk pertemuan hari ini akan Ibu cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan bertemu pada bimbingan kelompok. Yang akan maju ke dalam bimbingan kelompok yaitu absen 1 sampai 7. Nah, karena pertemuan sudah selesai, untuk ketua kelas bisa memimpin kembali doanya untuk mengakhiri kelas. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita mulai dengan doa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih adik-adik semuanya dan terima kasih juga atas partisipasi kalian atas kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Sampai bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat
pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, Ibu senang melihat kalian hadir dengan semangat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing terlebih dahulu agar memperlancar proses bimbingan kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok yang dimana proses kalian dapat saling berbagi pengalaman dan saling mendukung. Nah, dan di sini sebelumnya kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok secara umum gitu? Nggak tahu ya, bimbingan kelompok itu kayak pemberian layanan berupa materi misalnya yang kalian belum pahami pada bimbingan klasikal sebelumnya. Dan di sini kakak juga akan membantu misalnya kalian mempunyai masalah secara umum dan kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat 3 asas yang akan kita gunakan, yaitu ada pertama asas kerahasiaan. Semua yang kalian sampaikan akan dijaga dan tidak akan keluar dari kelompok ini. Dan yang kedua itu kesukarelaan, dan kalian bersedia dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Dan yang terakhir itu keterbukaan. Nah, kakak harap kalian terbuka dengan perasaan kalian masing-masing di sini, gitu. Kalau bisa dipahami. Nah, untuk waktu pelaksanaan kita sepakati 10 menit. Bagaimana? Nah, dari bimbingan klasikal sebelumnya mengenai inteligensi, kalian kurang paham di materi apa? Ciri-ciri inteligensi itu seperti apa? Oke, dari ciri-cirinya ya. Nah, namun sebelum itu kalian sudah tahu kan nama kakak siapa? Nah, kakak juga ingin tahu siapa nama kalian. Nah, mulai dari sini namanya? Nama saya Monica. Monica, dan yang sini? Ferdi. Oke, Monica dan Ferdi. Di sini pertanyaan kalian itu kalian kurang mengerti pada ciri-ciri orang dengan inteligensi yang tinggi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ciri-ciri orang dengan inteligensi yang tinggi, yaitu yang pertama bisa berpikir logis dan sistematis. Nah, orang dengan inteligensi yang tinggi pastinya dia akan mencari celah yang dimana ketika dia mendapat masalah dia akan berpikir secara logis dulu, biar bisa mengelola permasalahan tersebut. Nah, yang kedua itu cepat memahami dan mengelola informasi. Yang di sini kan pasti tentunya di kelas ini ada berbanyak macam kriteria orang. Nah, di sini tuh orang dengan inteligensi yang itu mampu cepat memahami dan mengelola informasi. Dan yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan masalah secara cepat, yang dimana ketika kalian memiliki permasalahan kalian bisa menyelesaikannya dengan secara tepat, itu bukan yang mencari bantuan dari orang lain yang menambah masalah kalian seperti itu. Nah, yang ketiga itu memiliki daya ingat yang kuat. Yang keempat itu mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, di mana kalian kalau memiliki ciri-ciri orang dengan inteligensi tinggi, kalian akan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang terakhir itu rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, orang dengan ciri-ciri inteligensi yang tinggi itu pasti rasa ingin tahunya itu sangat tinggi gitu. Kayak misalnya apa sih ini gitu, kok bisa dia bekerja seperti itu gitu misalnya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau misal kakak ingin kalian menyimpulkan dari bimbingan kelompok hari ini apa yang kalian dapat? Kalau misalnya kalian itu, menurut kalian itu kalian berada di tingkat inteligensi yang segimana, yang sedang, yang biasa aja, atau yang termasuk yang rendah? Kalian dari sini? Yang sedang. Sedang. Kalau Ferdi? Sedang. Oke. Nah, karena kalian sudah karena kita sudah melakukan bimbingan kelompok hari ini, dan ternyata ada beberapa orang yang memang harus dibawa ke konseling kelompok. Nah, jadi untuk yang absen 1 dan 2 akan dibawa dan 3 akan dibawa ke konseling kelompok. Nah, untuk kalian berdua, karena kalian sudah mampu memahami materi yang sudah Ibu berikan, jadi untuk bimbingan kelompok hari ini kita akan cukupkan. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan kalau misal hari ini kalian belum merasa memahami suatu hal, nah itu tuh bukan berarti kalian bodoh. Nah, itu artinya kalian sedang dalam proses belajar. Nah, proses itulah yang akan membuat kita berkembang. Yang dimana seperti kalian tahu kan tokoh Einstein-nya itu tahu. Nah,
yang pernah bilang setiap orang itu jenius, tapi kalau kalian menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, dia akan hidup merasa bodoh. Nah, jadi kalian itu harus berkembang sesuai dengan kepribadian kalian sendiri gitu, dengan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kalian, tanpa harus menilai dari orang lain kayak misalnya, oh dia bisa kayak gini, kok aku nggak bisa gitu. Jadi kalian harus fokus sama diri kalian sendiri. Gitu, kan bisa dipahami? Oke, karena tidak ada yang ingin kalian tanyakan lagi dan proses bimbingan kelompok juga sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, apakah bisa kita akhiri? Baik, karena kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian di bimbingan kelompok kali ini. Untuk selanjutnya, sampai bertemu lagi di konseling kelompok. Sekarang kalian sudah bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini pada kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum memulai, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Nah, Ibu akan pimpin berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi karena tadi kita sudah melakukan yang namanya bimbingan kelompok dan masih terdapat beberapa siswa yang belum mengerti, dan tentunya kita akan lanjut ke konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah kegiatan untuk membahas lebih dalam persoalan yang kalian alami secara terbuka, namun tetap dalam suasana aman dan saling melengkapi. Nah, di sini kalian yang memiliki permasalahan akan diselesaikan. Nah, di sini juga terdapat 3 asas. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Semua yang akan kita bicarakan hari ini hanya kita yang tahu dan tidak akan tersebar kemanapun. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Ibu harap kalian bisa terbuka dengan permasalahan yang kalian alami di sini dan kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dan yang terakhir itu kesukarelaan, yang dimana kalian dengan sukarela datang dalam konseling kelompok hari ini. Nah, untuk kesepakatan waktu kita akan lakukan selama 7 menit. Bagaimana? Kita bisa disepakati? Bisa. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang kalian alami, dimulai dari Monica. Saya sering merasa gugup kalau bertemu dengan orang baru, termasuk guru. Kadang di kelas malah saya nggak berani ngomong atau saya takut salah dalam berbicara. Oke. Nah, sekarang itu bagaimana sih perasaanmu saat itu, Monica? Saya merasa beda sendiri. Jadi kayak teman-teman kayak gampang nyambung, saya malah bingung harus menanggapi. Oke, nah itu termasuk wajar ya, Monica. Nah, kegugupan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu sedang belajar menyesuaikan diri. Nah, dan hari ini kamu sudah berani berbagi, itu udah termasuk bagus. Nah, itu langkah yang sangat baik. Nah, sekarang untuk Hans, bisa ceritakan? Ya Bu, kalau pelajaran kayak IPA atau matematika tuh saya sering nggak nyambung. Lalu? Apalagi banyak teori atau rumus. Dulu saya juga udah coba minta diajarin teman dan nonton video, tapi tetap bingung. Oke, kalau kamu bingung biasanya kamu melakukan apa? Saya jadi malas Bu, kadang pura-pura ngerti biar nggak ditanya. Nah, apakah kamu sudah mencoba strategi belajar yang lain gitu? Udah Bu, bahkan pernah ikut les, tapi tetap nggak paham. Jadi sekarang saya lebih sering menghindari tugasnya. Oke, nah itu kamu sudah mencoba, berusaha, dan itu Ibu sangat apresiasi ya. Tapi karena sudah beberapa strategi yang dicoba dan mungkin belum ada yang berhasil dan ada yang belum. Nah, sebaiknya untuk Hans kita akan bahas lewat konseling individu ya. Tapi kita sekarang fokusnya ke Monica dulu, yang dimana Monica memiliki permasalahan kurangnya bisa beradaptasi ya dengan lingkungan. Nah,
Nah, Monica biasanya yang gak bisa beradaptasi itu yang kayak gimana? Misalnya kayak pas baru masuk itu kamu tuh termasuk orang yang introvert kayak gitu atau gimana? Iya. Nah, biasanya Monica itu biar tidak berinteraksi dengan orang lain itu gimana caranya? Diam. Diam di kelas atau berarti suka menyendiri ya? Ya. Oke, nah untuk biasanya kalau misalnya ada temen yang nanya ke Monica itu, Monica respon atau kayak tetap diem? Respon biasa-biasa aja. Kalau dia ngomong ya ngomong terus. Enggak. Nah, tadi kan Monica bilang kalau merasa gue ketemu orang baru. Nah, di sini juga kamu bilang kayak gampang nggak nyambung sama teman dan bingung harus gimana. Nah, di sana kan termasuk wajar. Nah, tapi kalau misalnya ibu kasih saran Monica, boleh nggak? Boleh. Nah, di sini mungkin Monica bisa memulai mencari teman yang akrab dengan Monica terlebih dahulu. Misalnya ada nggak salah satu teman yang Monica ajak akrab gitu? Ada namanya? Chandra. Oke. Untuk Chandra mungkin nanti bisa mengajarkan Monica untuk bisa lagi beradaptasi dengan lingkungan ataupun dengan teman-temannya ya. Nah, nanti juga Monica bisa kasih tahu Chandra bagaimana sih caranya dia bisa beradaptasi secara cepat seperti itu. Biar Monica nanti juga bisa memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-teman yang lainnya. Karena kan di situasi saat sekarang ini relasi itu sangat penting bagi kalian untuk kedepannya dan jangan hanya diam-diam saja seperti itu. Apakah bisa dipahami Monica? Nah, untuk Hans, karena permasalahannya belum bisa diselesaikan di konseling kelompok, kita akan lanjut ke konseling individu. Bagaimana? Bisa? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan konseling kelompok hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Monica atau Hans? Oke, nah jadi karena dari kalian tidak ada di sini, Ibu akan memberikan sedikit penguatan yang dimana Ibu sangat menghargai kalian keputusan ataupun pendapat kalian berdua. Nah, hari ini kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa dan mengakui kesulitan dan juga mau menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kalian dan memberi saran satu sama lain. Nah, ini yang bisa diingat, nah kecerdasan bukan hanya tentang nilai, tapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan serta berusaha. Nah, adaptasi itu butuh waktu, dan setiap interaksi baru itu ada latihan, mulailah dari sapaan kecil atau senyum, ataupun bisa kamu yang memulai menyapa terlebih dahulu temannya, seperti itu. Oke, karena sesi konseling kelompok kita sudah selesai hari ini dan karena tadi kita buka dengan doa, langkah baiknya kita juga tutup dengan doa. Doa akan Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk Monica bisa kembali ke kelas dan temannya lagi satu bisa kembali ke kelas, dan untuk Hans kita akan melakukan konseling lanjutan yaitu konseling individu. Sampai ketemu lagi di konseling individu ya Han. Oke, sekarang kalian bisa dah ke kelas masing-masing. Apa? Baik, selamat pagi Hans. Gimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Ada rasa gugup gitu atau gimana? Gugup dikit dulu. Oh, gugup dikit. Tapi Oke. senang nggak bisa ketemu. Senang bertemu Ibu. Ya. Oke. Nah, gak apa-apa, gugup itu wajar Hans, dan Ibu senang kamu datang hari ini. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu kenapa kamu dan Ibu bisa bertemu lagi? Untuk melakukan konseling individu. Oke. Kamu udah tahu kita akan melakukan konseling individu. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar kegiatan proses konseling individu hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melakukan konseling individu. Nah, sebelumnya kan sudah tahu apa itu konseling individu? Belum, oke. Kan sebelum tahu ya konseling individu apa. Nah, jadi konseling individu itu adalah sebuah proses layanan yang dimana
Hans dan Ibu akan berdialog secara pribadi khusus untuk membahas hal yang permasalahan kamu saat ini, seperti ketidakmampuan berpikir abstrak. Itu kan permasalahan kamu. Ya. Iya. Nah, hari ini Ibu akan membantu kamu menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, perlu Ibu sampaikan juga, terdapat 3 asas dalam konseling individu. Yang pertama tentunya ada asas kerahasiaan, yaitu dimana apapun yang Hans akan bilang ke Ibu dan apapun yang akan kita bicarakan hari ini hanya Hans dan Ibu yang tahu. Dan yang kedua adalah keterbukaan. Nah, Ibu harap Hans terbuka dengan apapun yang menjadi perasaan Hans hari ini. Dan yang ketiga itu kesukarelaan, yang dimana Hans dengan sukarela untuk berbagi pengalamannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk kesepakatan waktu kita laksanakan secara 6 menit. Dalam waktu 6 menit bagaimana? Setuju. Oke. Nah, tapi Hans jangan khawatir, selama waktu itu Ibu akan mendengarkan dan membantu semampu Ibu mencari jalan keluarnya. Nah, kemarin saat konseling kelompok kamu dapat menyampaikan bahwa kamu sering kesulitan memahami pelajaran yang abstrak. Nah, akhirnya membuat kamu cenderung menghindar. Nah, boleh Ibu tahu dan boleh Hans ceritakan lebih detail bagaimana permasalahannya? Ya Bu, kalau pelajaran kayak matematika atau IPA, saya langsung bingung. Kadang saya juga duduk diam, tapi pikiran saya ngelantur. Lama-lama saya capek sendiri, terus gak ngerjain tugasnya. Oke, kalau sudah begitu, apa yang biasanya kamu lakukan? Kadang saya pura-pura ngerti biar nggak ditanya. Pernah juga saya tanya teman atau cari video, tapi tetap nggak paham. Rasanya otak saya nggak nyampe ke pelajaran itu. Oke, nah perasaan tidak mengerti dalam suatu pelajaran itu termasuk wajar ya. Rasa bingung, frustasi, dan ingin menyerah itu bisa muncul saat kita merasa gagal terus. Nah, tapi satu hal yang penting, kamu masih bisa berusaha dan itu patut diapresiasi. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kamu menerapkan teknik yang bisa kamu pakai, yaitu teknik self management. Itu adalah sebuah teknik untuk mengatur ataupun mengelola diri agar lebih efektif dalam belajar. Nah, apakah bisa kita mulai saja berbagi tekniknya? Bisa. Nah, gimana? Yang pertama itu ada teknik self monitoring, yang dimana catatan bagian pelajaran yang kamu tidak pahami secara spesifik, misalnya dari pelajaran matematika ataupun IPA. Nah, biasa dan tidak paham ataupun itu bisa kamu catat pelajaran yang tidak kamu pahami. Nah, yang itu langkah pertama, yaitu untuk menyadari dan menuliskan. Yang kedua itu ada self evaluation, yang dimana beri skor pemahamanmu dari skala 1 sampai 5 setelah belajar, yang dimana 1 itu tidak paham sama sekali, 3 paham sebagian, dan 5 itu sangat paham, dan 2 itu paham. Itu aja. Nah, ini akan membantu kamu tahu bagian mana yang butuh diulang. Yang ketiga itu adalah self reinforcement, yaitu setelah kamu menyelesaikan tugas atau memahami satu bagian yang tidak kamu ketahui, setelah itu kamu bisa memberi penghargaan kecil kepada diri kamu. Misalnya, kalau kamu udah berhasil mengerjakan satu tugas matematika, kamu bisa main HP selama 15 menit. Nah, seperti itu. Kalau misalnya berhasil, kalau misalnya belum berhasil, mungkin kamu masih bisa mengulang lagi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kamu juga bisa uji coba ini di rumah kamu dan terapkan bagi diri kamu sendiri. Nah, kamu juga bisa membuat rencana harian atau follow up mingguan, yang dimana selama 1 minggu ke depan Ibu minta kamu mencoba teknik ini di rumah, dan Ibu juga akan memberikan lembar kerja self management sederhana seperti nanti Ibu akan kirim filenya dan bisa Hans tulis di sana di lembar harian itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kesepakatannya kamu akan mencoba teknik self management selama 1 minggu, dan kamu akan membawa catatan atau lembar jurnal harian kepada Ibu minggu depan. Dan ketiga, kita akan melakukan evaluasi. Nah, apakah sampai sana paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Jika tidak, kamu juga sudah sangat luar biasa hari ini. Ingat, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang belajar menemukan cara yang paling cocok untuk kamu. Nah, setiap orang juga punya gaya belajarnya masing-masing, tidak ada yang bodoh, dan terpenting mau berproses. Nah, terima kasih karena sudah mau terbuka, dan
Hans bisa menerapkan teknik yang sudah Ibu terapkan tadi. Dan karena waktu juga sudah mau habis, apakah sesi konseling individu ini untuk hari ini bisa kita akhiri? Bisa. Oke, kita akan bertemu minggu depan lagi. Dan karena tadi kita buka dengan doa, dan sekarang pun kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Hans, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang Hans sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih.